تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kisah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu agama memang sangat ajaib. Membuat kita bergeleng-geleng kepala keheranan. Andaikan tidak termaktub di dalam kitab-kitab yang otentik, mungkin akan banyak orang yang tidak percaya. Imam Malik rahimahullah mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk membiayai belajarnya. Bahkan sebagaimana dituturkan oleh salah satu muridnya Ibnul Qasim, Imam Malik pernah hingga menjual atap rumahnya. Atap rumahnya beliau bongkar, beliau jual untuk membiayai pendidikannya. Karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhari-hari gak bisa keluar rumah. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya pakaian yang bisa beliau kenakan untuk menutupi auratnya saat keluar rumah. Karena seluruh barang yang beliau miliki sudah habis terjual untuk biaya belajar. Akhirnya teman-teman beliau pun urunan untuk membelikan baju buat Imam Bukhari. Sa'lab rahimahullah belajar nahwu dan bahasa Arab kepada gurunya Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Dan dalam kurun waktu yang begitu panjang itu tidak pernah Sa'lab absen walaupun hanya satu kali pun. 50 tahun tidak pernah absen. Muhammad bin Yunus terkenal dengan kegigihannya dalam belajar.
di kota Basrah saja beliau berguru, belajar kepada 1186 guru tanpa kenal lelah, tanpa kenal bosan, tanpa malu, dan tanpa gengsi. Ikrimah rahimahullah bercerita bahwa kedua kakinya diikat dengan tali oleh gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika belajar Al-Quran dan hadis kepada beliau, hingga akhirnya melalui proses yang panjang di kemudian hari Ikrimah menjadi ulama besar. Kaum muslimin yang kami hormati, Abu Hatim rahimahullah karena keterbatasan dana saat bepergian untuk belajar, kemanapun pergi, beliau selalu berjalan kaki. Dari satu negara ke negara yang lainnya. Suatu saat beliau pernah iseng menghitung jarak yang sudah beliau tempuh. Ternyata beliau hitung 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ternyata jarak yang beliau tempuh sudah melebihi 5.800 kilometer. Berjalan kaki ribuan kilometer. Ibnu Tahir rahimahullah juga melakukan hal yang serupa. Bahkan kemanapun beliau melakukan perjalanan, selalu ditempuhnya tanpa alas kaki. Karena memang tidak punya uang untuk membeli walaupun sepasang sandal. Saking panasnya gurun pasir yang beliau lewati, hingga berefek kepada kondisi tubuhnya. Beliau bercerita, gara-gara itu beliau sampai pernah kencing darah 2 kali. Pertama saat beliau di Baghdad, dan yang kedua saat beliau sedang berada di Mekah. Menyimak berbagai kisah tadi memunculkan pertanyaan. Apakah mereka tidak menderita? Apakah mereka tidak menderita saat menjalani kejadian-kejadian tersebut? Jawabannya, secara fisik mungkin terasa sakit. Namun penderitaan fisik tadi terkalahkan dengan perasaan nikmat di dalam hati. Ya, mereka menikmati proses tersebut sehingga penderitaan fisik pun terabaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati. Para ulama kita telah mencintai ilmu sepenuh hati. Para ulama kita telah mencintai ilmu sepenuh hati. Sehingga apapun mereka korbankan untuk meraih ilmu tersebut. Mereka sadar betul betapa berharganya ilmu. Sehingga seluruh umur mereka manfaatkan untuk mengejar ilmu. Inilah yang belum dimiliki oleh kebanyakan kita.
menghargai ilmu, memuliakan ilmu, dan menghormati ilmu. Akibatnya, belajar agama dijadikan oleh kebanyakan kita sebagai beban berat yang menjemukan. Merasa lebih nyaman bermain bola dibandingkan duduk menghafal Al-Quran. Lebih suka bermain HP dibanding menghadiri pengajian. Membaca komik dan buku cerita berjam-jam tahan. Namun membaca baru beberapa halaman Al-Quran sudah terasa bosan. Dari sini kita bisa memahami mengapa para ulama kita dahulu mengarahkan murid-muridnya untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Sebab yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah hati kita. Mengisinya dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan kecintaan, dengan penghormatan terhadap ilmu. Sehingga saat memasuki tahapan belajar, wadah yang digunakan untuk menampung ilmu itu sudah siap. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin. كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.